Shalom, selamat pagi, salam sehat. Berjumpa bersama Word from Heaven. Ada seorang sida-sida yang jabatannya sangat penting di kerajaan Ethiopia. Dia adalah bendahara. Satu hari dia pulang dari Yerusalem kembali ke negaranya dalam keadaan yang tidak begitu menyenangkan. Dia baru saja beribadah di Yerusalem, tetapi dia pulang dari Yerusalem tanpa mengerti apa yang dia lakukan di dalam ibadahnya. Dia membaca sebuah kitab, yaitu kitab Yesaya. Di dalam keadaan yang bingung dan tidak tahu bagaimana memahami kitab ini, tiba-tiba ada seorang diaken yang bernama Filipus yang diutus oleh Tuhan untuk berjumpa dengan dia. Di sana Filipus bertanya kepadanya, "Apakah yang sedang kau lakukan? Apakah engkau mengerti kitab yang kau baca?" Lalu dia menjawab kepada Filipus. Jawabannya ini ada di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-31. Jawabnya begini, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berasal dari kitab Yesaya, kitab Perjanjian Lama. Nah, di sana tertera, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ini merupakan kisah nubuatan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Ini bicara tentang nubuatan tentang kehadiran keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus, firman Allah yang hidup yang menjelma menjadi manusia. Dia menjadi domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia, dosa seisi dunia ini. Tapi sida-sida ini tidak memahami ayat yang dia baca, padahal ayat ini keselamatan sudah sangat dekat kepadanya. Tinggal dia membuka hati. Tapi karena tidak ada yang menjelaskan kepadanya, maka dia bingung. Itu sebabnya malaikat Tuhan mengutus Filipus untuk berbicara kepada sida-sida dari negeri Ethiopia ini. Dan menjelaskan kepadanya arti dari ayat itu. Setelah dijelaskan, dia membuka hatinya untuk menerima keselamatan. Dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dialah yang digambarkan di dalam bacaan yang sedang dia baca itu. Tetapi dia tidak paham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di sekeliling kita, di dunia marketplace, di tempat kita bekerja, di tempat kita berbisnis, di tempat kita berusaha, di tempat kita mengajar. Ada banyak orang yang sudah dekat dengan keselamatan, tetapi mereka tidak mengerti rencana Tuhan bagi hidup mereka. Itu sebabnya dibutuhkan banyak Filipus di dalam kehidupan ini. Saudara dan saya yang sudah menerima keselamatan dari Allah, jaminan yang pasti. Saudara dan saya perlu menjelaskan kepada orang-orang di sekeliling kita, menyampaikan kabar baik. Mari tangkap firman Tuhan pagi hari ini. Berdoa dan minta kesempatan untuk memberitakan kabar baik, mengalami perjumpaan dengan orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Sehingga lewat hidup saudara,
ada keselamatan yang diterima, yang tersingkap bagi orang-orang di sekeliling kita, secara khusus di marketplace. Selamat menyampaikan kabar baik. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara membutuhkan dukungan doa, bahkan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan menulis pesan di nomor WhatsApp di bawah ini. Maka tim doa dan konseling dari GKRI Diaspora City Center akan dengan senang hati melayani saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sesungguhnya keselamatan itu sudah datang ke tengah-tengah dunia dan dekat dengan orang-orang di sekeliling kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik, supaya keselamatan sampai kepada jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Beri kami keberanian untuk bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali.